Veteriner hebat, obati apa saja. Ibu, gratis. Jangan lewatkan. Tolong selamatkan kucing saya. Dokter menyerah. Cek kondisi. Giliranmu, tersayang. Astaga, perutku sakit banget. Kalau perut sakit, pasti makanan yang dimakan kotor. Biar aku periksa lagi. Kepiting busuk nggak dimakan meski gratis. Kucing makan kepiting karena kelaparan. Jadi begitu kondisinya. Nenek, biar aku cek dulu. Kucing nenek sakit perut karena makan kepiting tanpa izin. Apa sekarang? Bu, bapak tua, tenang saja. Saya punya obat rahasia yang ampuh. Obat mujarab, tidak perlu bayar mahal, hanya 198. Minum obat ini sembuh. Sebentar lagi. Sekarang sudah baik-baik saja. Astaga, ya Bu Nenek. Harap diingat setelah pulang. Pastikan kucing minum obat tepat waktu, kalau tidak bisa bahaya. Ibu, kenapa bisa lupa? Ibu kan punya mulut. Jangan omong kosong. Masalah kecil menyakiti, masalah besar fatal. Nona, hidupku di masa tua adalah kucing kecil ini yang menemaniku. Tanganmu lebih canggih daripada sangat berterima kasih padamu. Ibu, kamu menggunakan teknik besar lagi. Gurumu khawatir mulut burukmu akan membawa bencana, makanya mengajar ini akan banyak menguras tenagamu. Tapi ibu, aku cuma bisa jurus ini saja. Bagaimana dengan kucingnya? Sekarang bagi nenek, kucing ini seperti keluarganya sendiri. Menghabiskan sedikit tenaga tidak masalah. Nona, cucuku adalah orang terkaya di Yuncheng. Di kartu ini ada 2 juta sebagai upah menyembuhkan kucingku. Nenek, ini terlalu banyak. Kalau tidak ada uang kembalian, ya sudahlah. Sayang, ayo pulang. Gadis ini sangat baik. Kalau menjadi menantuku, bagus sekali. Nyonya tua, si kecil hilang. Apa? Tidak boleh makan es krim saat musim dingin. Ibu, saudaramu dalam bahaya. Kamu ingin mencoba hidup seperti karyawan, membawa semen, tinggal di kontrakan. Sekarang cicitku juga hilang. Nana, di mana anak kecil itu? Bukankah dia bersama ibunya? Maksudmu Lin Xiaoyue? Lin Xiaoyue sama sekali tidak ada. Merawat cucu buyut saya dengan... Syukurlah kamu tidak menjadikannya istri. Dia membawa kesialan. Akan langsung cari. Kakak, kamu tidak apa-apa kan, Ayah? Makasih banyak. Aku oke. Melihat anak ini, kenapa terasa akrab? Kalau anakku yang lain masih hidup, bagus sekali kan? Nama kamu siapa? Keluargamu di mana? Namaku Ubi kecil. Cuma, astaga, aku kayaknya nyasar. Katakan padaku. Keluarga tuan muda kamu di mana? Ayah tuan kecil lagi cari-cari dia. Panik banget. Kamu nekat tabrak aku? Baju aku kotor gara-gara kamu. Berapa harganya? Aku bakal... Jas mahal harganya 100.000 yuan. Orang miskin bisa beli nggak sih? Aku udah janji bakal bayar. Nanti aku bayar. Sekarang aku cari... Jangan gerak. Pasti kabur. Nanti aku ajarkan kamu sopan. Kamu tidak apa-apa kan? Papa, akhirnya ketemu juga. Kecil kentang, kamu lari kemana? Khawatir sekali. Bibi selamatkan kecil kentang. Benar sekali. Terima kasih banyak. Mengapa wanita ini tampak begitu dikenal?
Lembu ini cukup bagus. Tak disangka orang miskin ini beruntung cinta. Hei, bocah. Gak bayar? Terserah. Aku main sama dia. Aku ke sana. Kamu begini aja, berani ngomong soal ibumu. Jangan sombong, nanti gigimu copot. Kata-kata buruk ibumu benar-benar terjadi lagi. Bodoh, jangan utuk aku. Guru sudah tiba. Hei, Betul kata wanita itu. Gigi betul-betul lepas. Ibu, kamu bikin repot lagi. Kamu lihat kan? Mereka duluan yang ngintil. Bukan kesalahan mama. Kecil kentang, barusan kamu kemana saja? Ibu meninggalkanku di tepi jalan begitu lama. Aku benar-benar ketakutan. Aku cuma pengen. Siapa sangka aku malah hilang. Kalian ini kok seenaknya ya? Miskin bukan alasan buat ninggalin anak di jalan. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Plus, kita agak kurang uang. Miskinnya luar biasa. Masih aja so gagah. Ini kan yang namanya cowok biasa tapi sok percaya diri. Beneran makasih ya. gigi emasku. Teman-teman, maju serang. Nyerang orang cuma karena ngerasa kuat sama temennya. Hati-hati, sambaran petir. Oh, Mulutnya beneran kayak burung gagak. kalau nggak pergi, nanti nggak cuma sambar petir aja. Nanti aku balas lo. Apel kecil, udah gitu aja. Kita pulang dulu ya. Tunggu dulu. Kamu itu wanita dari 7 tahun lalu. Guru suruh aku turun guna berlatih. Nggak disangka cowok-cowok di bawah gunung cakep banget. Pak, apakah kamu lagi nggak enak badan? Kamu nekat banget demi mendekatiku. Ngedruk aku malah pura-pura polos. Jangan sembarangan tuduh. Bagus luar, rusak dalam. Yang rusak dalam apa? Udah, aku ada urusan. Nanti ya. Never. Karena kamu jadi panas. Kamu yang harus matiin ini. Give it to me. Can't you stay with me? Not at all. Ayo ikut aku. Semua keajaiban bekerja keras untukmu. Itu dia. Aku yang bakal pergi. Dulu 7 tahun lalu, nyaris tidur sama cewek gak penting. Lagi pula. Punya keluarga, gak bisa. Tidak bisa diakui. Apa-apaan 7 tahun lalu? Aku gak ngerti kamu mau ngapa. Tidak mengerti, ayo pergi. Perhatikan ini. Lin Xiaoyue bilang kalau dia yang waktu itu. Si kecil memang anakku, tapi mungkin ingatan 7 tahun lalu salah. Kucing kecil. Ya Allah, majikan kamu mana? Kamu kesasar nggak nih? Dibiarkan di belakang dulu, langkah kayak tersengat. Dibuang seperti tak berharga. Ini wanita siapa? Kini ya? Siapa dia? Wanita itu? Dia yang mengembalikan anak itu. Kamu menjaganya bagaimana? Menurut saya, Kingian, dia sengaja mendekatimu. Aku tahu banyak orang suka padamu. Aku cuma orang yang gak penting. Tapi, kamu harus lebih teliti. Jangan sampai kamu tertipu sama orang yang gak benar. Kalau aku, dia sengaja mendekatimu. Astaga, pria miskin, tapi Pidi sekarang jadi incarannya. Dunia ini kelewatan banget, udah gila aja. Daripada ngelamun, mending renungkan dulu gimana kamu jaga anak itu. Kok orang-orang bodoh itu gak tabrakin anak nakal itu ya? Anak kecil, kenapa kamu seenaknya jalan? Anak yang gak nurut pasti bakal dihukum. Kenapa kamu marah sama anaknya? Kamu nggak bisa jaga anak itu? Hilang aja udah parah. Sekarang kok malah ngomel? Apa kamu cocok jadi ibu sih? Kingian, kemarin aku temenin dia ke taman hiburan seharian. Pinggangku pegel banget. Tapi anaknya nggak nurut, lari kemana-mana, makanya hilang. Kucing lucu, majikanmu beneran ke taman hiburan kemarin nggak sih? Nggak mungkin tuh. Dia minum dan berfoto bersama sekelompok pria tua, lalu membuang kentang kecil di sisi jalan. Tanti, kamu berbohong. Kan kemarin kamu minum bareng sama para paman tua dan di hapmu ada fotonya juga, kan?
Bukankah di HP-mu ada fotonya juga? Anak ini bagaimana tahu? Syukur aku sudah siap. Bukan kamu yang mau lihat apinya. Kamu cek aja salah. Om, aku ngomongin HP yang di saku kanan lo. Om, kamu harus tahu kalau dia punya 2 HP. Lo terlalu gampang percaya. Kamu masih nekat ya? Nanti aku bakal ajari kamu sopan. Anakku, belum waktunya kamu mengajari aku. Tenang, aku di sini. Kenapa rasanya? Rasa akrab. Mungkinkah kamu adikku? Kentang kecil, kamu ngomong apa sih? Ayah, aku yakin dia benar-benar adikku. Ibu, aku akhirnya ketemu juga kamu. Nanti jangan pergi sendirian, ya? Kalau kakak kembar Xiao Apple masih hidup, usianya sekarang pasti sekitar umur anak ini. Tapi mustahil kan? Dulu, aku saksikan sendiri anakku mati dalam api. Ibu, kenapa begini? Baiklah, aku selalu memanja kamu. Tapi kamu malah memilih ibu lain. Kamu tidak pernah menyertaiku dengan benar, malah memukulku. Jangan bermimpi jadi ibuku. Wah, Lin Xiao Yue, kamu pukul Xiao di gua. Aku susah payah membesarkanmu, tapi siapa sangka? Aku besarkanmu, tapi kamu lupa diri. Tinggian, aku melakukannya demi Xiao di gua. Aku cuma memaksa dia belajar 2 hari, tapi nggak nyangka dia... Xiao di gua benar-benar begitu. Ayah, dia marah karena kamu tak nikahi. Marah dan pukul aku. Apakah ibu teman-temanmu juga memukul mereka seperti itu? Lin Xiao Yue, Qingyan. Enggak, bukan aku yang pukul. Dia sering terbentur sendiri karena kurang hati-hati. Percayalah padaku, Lin Xiao Yue. Mulai sekarang, jangan sentuh Xiao di gua lagi. Xiao di gua akan tinggal bersamaku. Kingfen. Jangan khawatir, Xiao di gua. Bibi bakal obatin kamu. Mami, luar biasa, nggak sakit lagi. Iya dong, ibuku kan dokter handal. Sakit kepala saya tak kunjung sembuh. Mungkin dia bisa membantu. Xiao di gua, ini kesalahan ayah. Ayah keliru meninggalkanmu. Ayah, nikahi ibu yang cantik. Beniha. Ayo ikut aku pulang. Babi. Oh, Mei. Kamu brengsek. Ya, saya memalukan. Aku cuma ingin kamu pulang untuk sembuh. Kenapa ngelamun sih? Kalau kamu mau, aku akan ikut. Biaya pengobatan sangat mahal. Tenang saja, uangnya pasti kamu bayar. Ayo kita pulang. Qingyan, Lin Xiao Yue, kamu sebaiknya introspeksi diri dulu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihat anakku lagi. Wanita tadi. Tidak boleh. Kita harus cari jalan keluar. Bagaimana cara masuk ke keluarga Fu? Mana? Sayangku, Nenek khawatir banget sama kamu. Bukankah itu nenek dari orang terkaya di Yun City? Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan. Kamu terkaya di Yun City. Wanita di depanku mendekati anak itu. Mungkin dia hanya mengincar uang demi keamanan Xiao di gua, jadi aku harus menyembunyikan. Astaga, aku benar-benar lelah hari ini. Qingyan, kamu. Saya membawanya untuk perawatan. Belum yakin dengan kemampuan medisnya, jadi saya akan mencobanya terlebih dahulu. Dia sangat ahli dalam bidang kedokteran. Dia sangat baik dan menolak menerima pembayaran dari saya. Dia yang berhasil menyelamatkan kucing saya. Dia adalah dokter hewan. Lebih baik jangan sampai dia tahu siapa saya. Pengobatan memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, dia punya anak, jadi biarkan dia tinggal di sini sementara waktu. Jangan sampai identitasmu terungkap. Oke, oi. Nenek, apa ada masalah? Tidak ada masalah. Ini pembantu saya yang merawat kebutuhan harian saya. Dia kerja tanpa keluhan. Dengar anaknya hilang, aku tanya lebih banyak. Dia adalah pemuda yang hebat. Mohon bantuannya dalam merawatnya. Oke, tidak masalah. Maaf, saya salah mengerti. Tidak masalah. Tinggal aja di sini sama anakmu. Kamu pernah selamatkan kucingku. Kamu telah berbuat baik untuk saya. Jika ada masalah, langsung telepon nenek. Oke, tidak masalah. Sudah tinggal di rumah Fu. Gak boleh kabur. Aku pasti usaha biar mereka jadian. Yuk, mulai aja obatnya.
Nih, apel kecil, main sama kakak dulu ya. Pola, ayo main bareng. Lo mau ngapain? Lagi nyembuhin sakit tuh. Gak usah bengong, duduk aja. Jangan-jangan cewek itu cuma pura-pura ngebantu sembuh. Mau ngapain dia sama gue sih? Ada-ada aja cara lo nyembuhin. Udah, gak usah banyak bicara. Anak muda sekarang hebat mainnya. Tapi kini juga enak aku bisa pegang cucu-cucu kecilku lagi. Aduh. Aku minta disembuhin. Bukan suruh lo bunuh aku. Ini jurus rahasia aku sendiri. Gak yakin jangan pakai, udah pakai jangan ragu. Udah deh. Aku harus pergi ke cucuku. Bikin sup biar tambah sehat. Cobain gerak-gerak dulu. Kayaknya emang pusingnya udah agak hilang. Dia punya keahlian khusus yang luar biasa. Ini uang untuk pengobatanmu. Dari 1 sampai 7. Angka besar dengan 7 loh. Uang sebanyak ini dari mana? Kamu sembunyikan identitasmu. Biasa dalam kehidupan sehari-hari. Aku tidak punya identitas tersembunyi. Ini hadiah dari nenekku untukmu. Kalau ingin berterima kasih, ungkapkan syukur kepada nenek. Jadi seperti ini. Nenek memang dermawan, tapi ini terlalu banyak. Bahkan jika cucunya adalah miliarder, tidak boleh terlalu boros. Apakah aku keliru tentang niatnya? Bukan untuk uang. Serahkan semuanya padamu. Besok ulang tahun Xiao di gua. Semua sudah siap. Ajak Xiao Pingguo ikut ya. Besok hari ulang tahun Xiao di gua. Acaranya di Hotel Inter. Mereka lahir di hari yang sama. Bisakah jadi dia anakku yang lain? Anakku masih hidup. Bukan tentang pesta hewan, kan? Ayo pergi. Hasil tes DNA keluar hari ini. Kalau Xiao di gua memang anakku, aku harus cari solusi. Mau dia kembali ke sampingku. Gunan sih, dia malah berani datang. Nanti aku ajarkan pelajaran. Jangan khawatir, kami tangani. Kamu malah berani datang, aku diundang. Kenapa aku gak bisa ikut? Sekarang jadi selingkuhan aja udah ngotot banget, bikin heran deh. Dulu, orang kaya kini bakal dimasukin keranjang babi. Lainnya lilin kaki, kamu lilin otak. Waktu dinasti King runtuh, kok kalian gak ikutan lenyap ya? Gak lama-lama, pasti butuh air buat cuci otak kalian. Layak banget. Gimana bisa begini sih? Mama benar-benar hebat nebaknya. Layak banget. Ada masalah. Xiao di gua hilang. Gimana ini? Udah hilang? Ngapain bengong? Buruan cari. Bu, kita bantu cari dong. Aku khawatir banget. Boleh. Kamu tahu kakakmu di mana nggak? Kakakmu di situ lagi pingsan, kondisinya serius. Bu, buruan, kakakmu pingsan. Apa? Ayo cepet. Ini agak berlebihan ya. Kadang harus berkorban agar berhasil. Xiao Yue, jangan terlalu bersedih hati. Anaknya bukan tanggung jawabku sepenuhnya. Kenapa harus peduli? Gua Nansing sudah tiba. Si kecil. Si kecil, ini tidak boleh. Udara di sini tidak bawa si kecil keluar dulu. Si apel, segera. Guan Nansing, kamu punya niat jahat sekali. Beraninya kamu sakiti si kecil. Ayo semuanya lihat, ini dia wanitanya. Sudah menyakiti si kecil. Apakah ini waktu bicara? Biarkan aku lewat, aku akan bawa Kamu juga berniat menghapus bukti menyakiti anakku? Nggak mungkin. Hari ini aku akan ungkapkan pada semua orang. Kamu benar-benar kejam. Wanita ini sangat disayangkan, dilecehkan oleh wanita. Wanita jahat ini demi memperoleh perhatian sampai menyakiti anak. Rekaanmu
sendiri. Jangan sakiti ibuku. Kamu bajingan kecil. Kalau berani omong lagi, kami semua sudah tahu. Ibumu yang bikin si kecil pingsan. Bukan aku, Lin Xiaoyue. Kamu kan yang melakukannya. Siapa yang nggak tahu kalau Xiaoyue sangat mencintai anaknya si kecil? Mana mungkin dia menyakitinya? Huang Jing, wanita jahat, pakai tongkat pukul si kecil, lalu sembunyi. Wanita kayak gini pantas dimusnahkan. Tongkat melukai Xia di gua di gudang. Kalau tidak percaya, cek sendiri. Menurut saya juga tidak lebih baik dia bersama pacar Huang Jing. Hubungan kalian benar-benar baik ya. Pacarnya cuma satu orang, bernama Linta. Gelangmu pun milik pacarnya. Xu Qingqing, kamu berani khianati aku. Mereka selalu ngomongin aku di belakang. Lin Xiaoyue, sahabat palsu banget. Keduanya setiap hari hina kamu di belakang, sebutin kamu gadis nakal. Baiklah, jadi kalian berdua yang menyebarkan rumor tentang saya. Nanti saya bikin... Aku sudah habis. Wah, mereka sudah mulai berantem. Wig Lin Xiaoyue terjatuh, lucu banget. Ini hukuman buat kamu yang suka nendang. Oke. Apa? Nansing adalah wanita dari 7 tahun lalu. Xiao Apple adalah cucuku. Langsung ke hotel. Ada masalah, Pak Fu. Si tuan muda butuh bantuan. Cepat. Ke hotel. Cukup, berhenti. Cepat, lenyap dari sini. Xiaoyue, ini kesalahanku. Maafkan aku. Tapi karena Gunan Xing dan anak kecil ini, kami malu total. Kami nggak boleh biarin mereka kabur. Semua salah kami. Nanti kamu jangan marah-marah sama kami. Sekarang yang utama adalah hukum si pihak ketiga ini dulu. Nggak bisa, Nak Ubi. Kalau terus begini, bisa-bisanya... Aku bawa kamu rumah sakit dulu ya. Jangan ngeles lagi. Ini gara-gara kamu lukain si kecil tadi. Bantu aku. Aku nahan Gunan Xing. Ibu, kalau lo ngotot melawan lagi, percaya nggak aku bakal bunuh dia? Lo berani rebut sama aku. Aku bakal babat habis. Perempuan itu. Tunggu, jangan ganggu cucuku. Siapa berani ganggu cucuku? Nak Ubi. Ibu, bangun dong. Cepetan antar Nak Ubi ke rumah sakit. Siapa yang berani suruh kalian ganggu cucu menantuku sama cicitku? Nenek Qingyan, kok bisa datang ke sini? Xiaoyue, ngomong apa sih? Kan Nenek Tua Fu datang buat bantu kamu. Tuh kan, Xiaoyue. Nenek Fu bilang, siapa yang berani menyakiti cucunya, cepat pergi. Nana, akhirnya nenek datang juga. Kalau enggak, aku nggak tahu bakal diperlakukan kayak... Beneran? Nanda, Gunan Xing sok hebat dan acuh tak acuh. Nenek, hukum dia banget biar Xiaoyue lega. Aku meski tua, tapi nggak bingung. Nenek, maksudnya apa? Anaknya gimana? Nenek, saya baik-baik saja. King Fan, Segera bawa ke rumah sakit. kamu masih baik. Saya tidak melihatlah Xiao di gua. Terluka parah, tapi tetap bilang baik-baik saja. Cepat ke rumah sakit. Jangan keras kepala. Tolong bantu ibuku. Jangan repotkan orang lain. Sudah parah, tapi bilang baik-baik saja. Masih peduli agar tidak merepotkan orang lain. King Fan, saya yang menjadi tunanganmu. Itu betul. Mengapa kamu memeluk? Gunan Xing juga terluka. Tentang kejadian hari ini, aku pasti akan cari tahu. Siapa sakiti Xiao di gua, tidak akan kulepaskan. Tampaknya Fu Qingyan juga tidak suka Lin Xiaoyue. Kalau begitu, Lin Xiaoyue takkan masuk keluarga Fu. Keluar semua. Xiaoyue, kamu masih baik. Sekarang yang penting, cek anak di rumah sakit. Kalau tidak, mungkin Pak Fu pikir kamu tidak peduli sama anak. Benar, aku langsung ke sana. Kami akan memeriksa pasien. Tunggu di luar ya. Om, cek juga kakakku. Dia juga terluka. Baiklah, cepat pergi. Nansing di sini ada aku. Pergilah, King Yan. Ayah,
katakan pada ayahmu siapa yang membuatmu terluka hari ini. Iya, itu adalah Mama. Ma? Yang mana, Ma? Apakah itu Lin Xiaoyue? Astaga, sayangku, ini semua kesalahan Mama. Ma tidak merawatmu dengan baik. Sekarang kamu bagaimana? Ada bagian tubuhmu. Kamu selalu berpura-pura baik di depan ayah. Sayangku, kenapa kamu pingsan tiba-tiba hari ini? King Yan, tolong tutupkan selimut untuk anak itu. Jangan sampai ia kedinginan. Bukannya kamu suka Gunansing? Jangan kamu bilang ini kesalahanku. Jangan salahkan aku. Anak kecil ini tidak boleh begini. Kalau terus begini, kamu bisa bahaya. Aku harus bawa kamu ke rumah sakit. Jangan Karena kamu, Xiao Di gua terluka. Ma sudah menyelamatkanku. Ma cedera, aku tak bisa lagi merepotkannya. Ayah, aku cuma penasaran pengen lihat gudang, tapi jatuh tanpa sengaja. Tapi dokter kan bilang bagian belakang kepala anak itu tiba-tiba terkena serangan dan dia baru saja ibulah yang melukainya. Apa yang terjadi? Kalau kamu memang peduli sama si kecil, kenapa biarin dia terluka? Apa kamu nggak bisa melakukan pengawasan dasar aja? King Fan, itu wanita sombong hari ini. Dia datang di robot dan bilang dia calon istri kamu. Aku lupa sebentar karena kesal banget. Dia nggak tahu siapa aku. Kok ada hak dia cemburu sama kamu? Kamu gimana tahu dia nggak tahu? Aku yakin dia mendekatimu dengan niat buruk. Aku kelaparan. Bisa tolong beliin aku makanan? Ibu bakal beliin kamu. Lihat King Yan, anak kecil nggak bohong. Kan si kecil paling sayang sama aku. Papa, aku mau lihat Ibu Nansing. Aku khawatir banget sama dia. Baiklah. Astaga, cucuku yang akan jadi istri, akhirnya kamu sadar juga. Cucuku yang akan jadi istri. Nansing, semua tentang 7 tahun lalu, nenek sudah tahu semuanya. 7 tahun lalu. Jangan bicara lagi, aku yang putusin. Kamu harus segera nikah dengan cucuku. Tapi aku nggak kenal cucumu. Apakah aku yang salah? 7 tahun lalu yang tidur sama aku bukan Fu Qingyan. Orang terkaya di Yuncheng. Nanfing, nenek tahu kamu menderita, tapi tenang saja. Setelah kamu menikah, aku akan minta Fu Qingyan merawatmu dengan baik. Ini urusan apa sama Fu Qingyan? Ada hubungannya. Karena Fu Qingyan. Maksud Anda Fu Qingyan itu cucu Anda? Tidak mungkin Fu Qingyan itu cucu Anda. Haha. Nyonya tua, Anda nyaris bikin Nyonya Nansing keliru. Saya bukan cucu Anda kok. Kenapa matanya? Apa ada yang sakit? Tidak masalah. Mana? Kalau kamu ungkap identitas saya, aku akan hajar kamu seumur hidup. Masih lajang. Hei, kalian ngomongin apa sih? Tidak ada apa-apa. Qingyan lagi melaporin kerjaan ke saya. Itu tugasmu loh. Kalau sudah nikah, sebagai pengurus rumah, dia wajib merawatmu. Astaga, Nenek, aku gak segengges itu. Udah baikan kok. Tapi urusan nikah, aku belum mikirin dulu. Di koran bilang, orang terkaya gak mau nikah. Masalahnya apa? Kalau begitu, aku aja yang nikah. Jangan bikin aku janda hidup. Bu, masih sakit gak? Jagung kecil sudah sembuh. Tapi, Bibi itu mungkin bukan ibumu. Ibu dan anaknya benar-benar serupa. Gara-gara Qingyan yang tidak mau aku ungkapkan siapa dia. Kalau sudah jelas, aku akan berterima kasih pada Nansing. Di gua kecil, aku belikan jagung favoritmu. Gunansing. Kamu brengsek. Xiao Yue, aku tahu kenapa Bu Fu begitu baik padanya. Ternyata dia perempuan dari 7 tahun lalu, kan? Aku paham. Xiao Yu, katamu dia nggak nikahi kamu gara-gara ini. Tutup mulutmu. Jangan biarkan orang lain tahu soal ini. Gunansing. Apapun masa lalumu, aku gak peduli. Aku harus masuk keluarga Fu. Kalau enggak, bayi dalam kandungan. Bisa jadi anak jalanan nanti.
Bantuin aku satu hal. Kalau udah selesai, aku kasih 500 juta. Coba deh jawab. Pulang sama Nena, aku bakal rawatin kamu sama di gua. Baiklah, ayo pergi. Mari kita segera pulang. Kenapa begitu banyak orang masuk? Didengar si ketiga bernama Gu Nansing ada di sini. Fotonya cocok dengan wanita ini. Nona, kami telah menerima tugas dari Nona Lin. Jangan menyebarkan kabar bohong. Saya tidak merusak pernikahan siapapun. Saya dan Lin Xiaoyue tidak pernah menikah. Jangan main-main di sini, segera keluar atau acara kalian akan dihentikan. Dia ternyata pura-pura bos besar. dia cukup baik dalam perannya. King Yan, kita sudah punya anak. Apakah kamu masih tolak nikah denganku? Kakak, tolong bantu aku, ya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya dokter. Jangan campurkan saya. Jangan salah paham, King Yan bukan tipe orang seperti itu. Dia sangat baik padaku. Tanpa gangguan, kami sudah menikah lama. Maaf, apakah yang dimaksud adalah Nona ini? Dia adalah seorang dokter, hanya datang mengobati saya. Kalau hanya soal pengobatan, kenapa Anda terus menunda pernikahan dengan Nona Lin Xiaoyue? Saya tidak bisa memberi. Fu King Yan, apakah Anda benar-benar tidak berniat menikah denganku? Jangan pura-pura misterius. Banyak orang yang menonton. Beritahu mereka kapan pernikahannya agar saya bisa bersiap-siap. Tuan Fu tak mau bertanggung jawab. Masih ada pria seperti ini? Harus diumumkan ke publik. Banyak wartawan hadir. Anak kita sudah besar. Kalau dia nggak mau nikahi aku bakal bunuh diri. Lin Xiaoyue, akting kamu jelek banget sih. Aktingnya buruk sekali. Bro dan si semua, anaknya udah 7 tahun, tapi cowoknya males nikah. Ini namanya apa coba? Xiaoyue, lempar aja pisau itu. Ada anak-anak di sini. Jangan bikin mereka... Hentikan. Sampai sekarang, Kamu masih nggak mau nikah sama aku ya? kakak tadi. Nggak usah ngeles lagi tentang pisau itu. Hati-hati, jangan sampai melukai diri sendiri. Mama, jangan omong hal buruk. Rafat, kenapa tangan saya nggak bisa dikendaliin? Gu Nansing. Asalmu dari mana? Gimana bisa ada kemampuan aneh kayak gitu? Kamu ini wanita. Kamu pakai ilmu hitam ya? Bukan, kamu sendiri kan main... Lah iya, semua orang liatin. Tapi kenapa aku harus ikut campur? Cepat lihat semua orang. Dia pengen ngebunuh aku. Kucing, kasih tahu aku dong. Tuhanmu kenapa ngelakuin ini sih? Untuk apa lagi ini? Dia hamil hasil pemeriksaan di tasnya. Mencari orang untuk jadi ayah anak. Ibu saya benar. Kamu cuma ngelakonin aja. Hei, kamu anak kecil. Urusan apa kamu? Nona, kamu pasti takut dan gak berani biarin aku ngomong. Kenapa aku harus takut? Nona, kamu kan udah punya calon bayi. Kamu pengen Om itu jadi ayahnya? Lin Xiaoyue, astaga, nggak mungkin. Bikin cucuku malu dengan cewek lain. Apa? Kamu bilang Fu King Yan itu cucumu? Nona Gu, hasil tes DNA sudah keluar. Setelah dites, antara kamu dan orang yang dites. Tidak ada hubungan keluarga. Aku paham. Fagatnya, aku keliru mengenali. Anak itu juga bukan anakku. Ini uangnya buat kamu. Ada beberapa hal. Simpan rahasia ini sendiri. Nanfing. Sebenarnya, tentu saja enggak. Nenek Fu hanya memperlakukan King Yan seperti cucunya sendiri. Jangan sampai orang jahat itu mengetahui identitas King Yan kalau dia terus merepotkan. King Yan, Nana, jangan dengarkan tuduhan jahatnya. Percayalah padaku. Anak nakal ini. Berbohong lagi, takkan ampuni. Jangan sentuh anakku. Waspada, aku bisa melawan. Ibu melindungi, hebat sekali. Aku benar-benar iri. Gu Nansing. Membiarkan anak berbohong, kamu akan mendapat karma. Saya tidak berbohong. Laporan ada di dalam tas Bibi. Anak kecil itu dari mana dia tahu? Lin Xiaoyue,
Kamu tutup tas itu ada rahasia apa? Benar saja, seperti yang ditebak Xiao. Ini loh, pertarungan demi pernikahan jadi lebih seru dari sinetron. Dia malah ketahuan hamil. Apakah anak itu dari tunangan? Lin Xiaoyu, bertahun-tahun kami tak pernah dekat. Tidak ada hasil tes kehamilan itu, semuanya bohong belaka. Xiao Ping tidak pernah berbohong. Beranikah buka dan tunjuk? Bukan begitu cara kerjanya kan? Kamu siapa? Seenaknya. Bagaimana kalau aku lihat? Tidak, mesti hentikan. Kalau King Yan tahu, aku bakal habis. King Yan, kok kamu juga nggak percaya sama aku ya? Serahkan padaku. Wah, benar tes kehamilan. Lin Xiaoyu, setia katamu, ini akhirnya. Beginilah kesetiaanmu. Van, perhatikan baik-baik. Ini hasil tes temanku. Nama di situ bukan nama aku. Syukurlah, aku pakai KTP teman untuk cek kesehatan. Mungkin Xiao Ping gua salah. Ibu, Mama memang bilang seperti itu padaku. King Yan, sekarang aku terbukti tidak bersalah. Nah, tentang urusan pernikahan. Pastikan Lin Xiaoyu tenang. Halo, cari tahu segera. Tangani dulu luka di lehermu. Hari pernikahan, orang lain akan kuhitung. King Yan, siapkan mobilnya, kita pulang. Selidiki kejadian 7 tahun lalu juga. Antar ke rumah sakit diam-diam. Jangan sampai terlihat. Baik, Pak Fu, ditangani. Wow! Pak Fu, ini bagaimana? Pasti nggak bakal kelihatan identitas Anda. Saya sudah ngerti, nggak usah jelasin. Cukup tambahkan upahku. Hahaha, ini nggak mungkin mobil yang kalian panggil, kan? Aku khawatir sebelum aku naik, mobilnya sudah rusak. Nyonya Gu, ini nggak perlu dikhawatirkan. Aku udah coba. Sekarang aku nyalain mesinnya. Kata apa? Mesinnya nggak mau hidup. Wah, ternyata ramalan ibu benar lagi. Mungkin aku sebaiknya telepon orang lain. Nenek Fu, biar saya panggil kendaraan saja. Mobil sudah siap. Ayo cepat. Nenek, silakan masuk dulu. Wah, mobil ini kecil sekali. Kalau Nansing dan si bocah duduk di baris belakang. Bisa jadi ada masalah. Nansing, kamu luka, biar nenek antar kamu masuk dulu. King Yan, yuk ikut naik. Kita beri mereka lebih banyak kesempatan. Kalian naik apa enggak? Sekarang giliran kita. Mobil ini kecil banget. Kalau kami naik, kalian gak bakal pas. Balik dulu, nanti coba lagi. Saya antar dua anak ini dulu. Pak sopir, silakan jalan. Apakah aku salah lihat? Kok rasanya nenek maunya tumin aku sama Fu Qingyan ya? Bukannya dia pengen aku nikahin cucunya? Dengar cucu nenek Fu sukses. Kamu ketemu belum? Kenapa tanya begitu? Mau tanya apa? Berapa sih harta orang terkaya itu? Bukan soal uang tuh. Aku kebanyakan mikir dia nggak peduli uang. Dengar si kaya raya lemah banget. Kaya raya, tapi nggak pernah ngejar aku. Lagi ngomongin si kaya raya, kok batuk-batuk? Nggak ada apa-apa. Tapi aku beneran penasaran. Kaya raya itu beneran lemah di situ ya? Jangan ngomong lagi. Nggak omong di depan si kaya. Takut apa? Aku juga dengar si kaya raya itu agak kurang greget. Agak otoriter banget. Mungkin ini karmanya. Bisa jadi seumur hidupnya di sana. Mulutnya buruk tapi akurat. Kalau bener dia tepat, gimana kalau aku nggak bisa? Nanti pasti ribet. Gosip aja tuh, nggak usah diambil serius. Lagian, jangan ngomongin belakang. Hei Fu Qingyan! Tubuh Fu Qingyan ini emang beda banget. Kayaknya aku harus bikin darahnya lancar. Kalau enggak, bisa stroke. Kayaknya harus pakai jurus itu. Kamu nggak mau lihat? Coba lihat. Ibu ada di mana? Ayah sama ibu belum pulang. Mereka balik duluan daripada aku. Jangan tel ada dua orang di dalam kamar, kan? Hebat mainnya. Fah,
Kalian dulu main aja. Nenek saya naik ke atas sebentar ya. Gu Nansing, kamu ikatin aku mau dibunuhin gitu. Lagi bantu kamu sembuh. Teknik rahasia aku itu capek banget tuh, ngerti gak? Kamu pikir aku bakal percaya? Buka aku sekarang. Bantu sembuh tapi disalahin. Seperti anjing yang gak ngerti hati baik. Ini progresnya melebihi ekspektasi aku banget. Rencana aku buat mereka jadi sukses. Oke, aku nggak lihat apa-apa deh. Mana? Bukan seperti yang kamu lihat. Beneran bukan kayak gitu kok. Nenek bukan orang zaman dulu, aku ngerti kok. Lanjut aja deh, lanjut. Mending kamu keluar dulu. Maaf, Xiao Digu bukan anak aku. Fu Qingyan bukan cowok 7 tahun lalu. Lagi bantu dia sembuh malah disalahin. Aku bakal tinggal di sini. Udah ada artinya apa lagi? Yang itu. Kalau berobat, aku datang langsung. Tempatku susah buatku. Aku bawa Xiao apel dulu ya. Kenapa aku jadi sedih gini sih? Nansing, kok keluar cepat banget? Nenek, aku bawa Xiao apel dulu ya. Setelah dia pergi, ada apa? Nenek, kondisi kesehatan Om Fu udah jauh lebih baik. Kita nggak mau ganggu lama-lama nih. Xiao apel, katakan nenek Bie. Salam kenal Nenek dan Xiao di gua. Nansing. Fucking Wen. Bodohnya kamu tuh. Nansing itu cucuku. Dia ibu Xiao di gua. Kalau gak bisa bawa dia balik, kamu jangan pulang. Neneknya kan gede. Jangan banyak omong. Cepetan kejar dia. Mari sana. Nenek, aku cucu aslimu loh. Kenapa kayaknya kamu anggap Nansing cucu sendiri? Kalau dia gak balik, kamu juga jangan pulang. Aku putus hubungan sama kamu. Ibu tua itu sangat kejam, sama sekali tidak berbelas kasih padaku. Kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa rasanya begitu sesak di hatiku? Mama, sekarang boleh menyeberang. Jangan lepas tangan Mama ya. Kita masih mau bantu Paman sembuh nggak sih? Paman nggak butuh kita, Xiao Pinggul. Gimana dapetin uang? Nanti pasti baik saja. Mana mungkin kita kelaparan lagi pula. Belakangan ini dia nggak kasih kita 1 rupiah pun. Aku nggak percaya. Jauh darinya. Kita pasti punya makanan. Mama, tolong dong. Jangan lanjut. Nanti kita beneran kelaparan. Sepertinya dia sedikit sedih. Mungkin aku yang salah paham tentang dia, Pak Fu. Data 7 tahun lalu sudah di sini. 7 tahun lalu dia nggak ke hotel. Benar, Pak Fu. Nyonya Gu emang nggak pernah ke hotel Guangxing. Wanita 7 tahun lalu terkonfirmasi itu Lin Xiaoyue. Kok aku masih merasa itu Gu Nansing ya? Xiao di Gua dan Gu Nansing akur. Kamu akhirnya menemukanku. Asalkan kamu bantu urus semuanya. Semua uang ini akan jadi milikmu. Kamu mau ngapain? Aku sudah tahu. Dokumennya sudah diganti. King Fan. Qingyan, kamu masih marah sama aku nggak? Aku minta maaf. Kemarin waktu di rumah sakit aku bikin repot. Itu salahku. Nanti aku bakal ibu yang baik banget. Jangan lupa jalankan janjimu. Hebat sekali. Menantuku sudah kembali. Kamu datang buat apa? Hebat sekali. Menantuku sudah kembali. Neneknya aku ini loh. Ada masalah apa? Jangan panggil aku nenek, kamu tidak disambut. Nak, kamu rindu mama nggak nih? Sudah berapa tahun ini, kalau kamu benar-benar serius dengan anak ini. Nak, gimana bisa kamu tolak orang yang peduli pas lagi butuh kasih sayang? Nenek, jangan bilang begitu.
Balik ke jurusan utama. Kita kerja sendiri, hidup enak, kenapa enggak? Nanti mama ajari kamu cari duit banyak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dokter hewan hebat, obati semua penyakit. Seorang perempuan, tinggalkan anak di rumah, berjualan di luar. Aku akan mengurus kalian. Bagaimana aku selesaikan ini? Bagaimana menghadapi ini nanti? Aku akan mengurus kalian. Melintasi segala penjuru. Pria dan wanita, jangan ketinggalan. Obat dari dokter hewan terbaik mujarab. Guru, tolong periksa kenapa kucing saya seperti itu. Oh, tidak ada apa-apa. Sedang masa birahi. Kucingmu, bagian mana yang sakit? Masuk musim kawin. Semua anggota keluarga sedang birahi. Saya cuma kekenyangan. Saya punya obat mujarab, minum sekali langsung sembuh. Karena saya lagi senang hari ini, biayanya Rp999 saja. Oke, saya bayar sekarang. Bu, nggak usah bayar. Kucingnya cuma kekenyangan. Ah, kamu bilang apa? Siapa anak kecil ini? Pergi ke tempat sejuk. Pak, Anda mengaku ahli, tapi nggak bisa ngobatin apa-apa. Bukankah itu penipuan? Jangan berbohong. Siapa yang bohong? Jadi menurutmu kucing itu makan apa? Kamu kan bilang kamu bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Pasti kamu tahu dong. Benar, katakan. Anak-anak kecil macam mereka nggak paham apa-apa. Aku pernah punya kucing, jadi ini gampang. Kucing makan makanannya sendiri. Kucing, kamu makan apa sih tadi? Ya. Hehe, malu mengakuinya. Kemarin aku makan dari tong sampah. Ada ikan dan daging sapi. Enak banget. Tidak ada alasanmu lagi. Aku sarankan kamu tahu diri, cepat pergi, jangan bikin ribut. Oh, kamu salah. Kucingnya nggak makan makanan kucing atau kaleng khusus. Kemarin makan sisa ikan dan daging dari tong sampah. Jadi sakit. Jangan ngomong seenaknya, mustahil. Adik, rumah kamu ada CCTV nggak? Mending kamu cek rekaman CCTV, lihat aja apakah kucing itu ngecek tong sampah dan makan sisa. Ternyata benar dia cari-cari di tong sampah. Wah, kamu pintar banget ya. Berikan air hangat saat lapar. Makasih banyak ya, nggak usah dipikir. Silakan datang lagi. Rusak bisnis saya lawan Anda. Ada masalah, Pak Fu. Nyonya Gukayaknya lagi kena masalah. Ada masalah, Pak Fu. Nyonya Gukayaknya lagi kena... Apa yang dimaksud? Aku langsung ke sana. Ada apa sama Qingyan? Gunansing lagi kena masalah, tenang aja. Aku langsung cek. Ayo, jangan tunda lagi si Gunansing itu muncul. Nanti kamu akan tahu. Bisnis hancur, saya perang. Baiklah, aku akan pergi. Lupakan saja, brengsek. Sakitnya minta ampun. Salah sendiri, pantas ya. Pantas saja. Kalian sudah kelewatan, nanti bakal ada karma. Kami sudah berlebihan. Yang seharusnya dapat karma adalah kamu. Orang kayak gini. Semoga kamu tak bisa bangkit lagi. Lihat gimana kamu bisa tipu-tipu lagi. Kamu masih nekat mutukin aku. Bau. Ini kan yang namanya masalah. Bos Fu, tadi aku lihat dokter hewan itu mau nyerang Bugu, nggak disangka jadi begini. Tapi ya, mulut Bugu emang kayak dapat berkah aja. Bos Fu, lu juga harus... Lu aja yang ngomongin. Aku kan nggak buta. Bener apa enggak? Apel kecil. Ibu bilang, jangan pernah bikin kesalahan. Karma datang cepat. Jangan bicara. Ini karena omong kosongmu. Tak, kenapa Anda datang? Apa? Aku kebetulan lewat. Wah, ini besar. Mas, tolong bantu aku telepon ambulans. Yang lainnya sedang menunggu di luar. Begitu serius. Patah tulang. Ibu, tolong berhenti. Kalau terus begini, Om bakal mati karena omonganmu. Sudah. Dia juga punya tahi lalat merah. Dia memang anak saya. Kamu mau ngapain sama apel kecil?
Jangan salah mengerti. Aku tidak bermaksud menyakiti apel kecil. Aku cuma apa? belum yakin apel kecil adalah anak saya atau tidak. Jadi belum boleh cerita ke Gunangsing. Aku cuma lihat ada sesuatu di kepala. Mau bantu cabutin aja buat dia. Pak ini bukan orang jahat. Balas. Dokter nakal, pasien sakit. Bagaimana kondisinya? Apa kabarnya sekarang? Pasien harus istirahat setelah kaki patah dan telah diberi gips. Mas, kamu tidak apa-apa kan? Begini sudah, pasti ada apa-apa. Tenang dulu. Ini nggak baik buat luka. Mending begini, biaya medis kamu aku bayar semua. Untuk kerugiannya, kita akan bagi bareng. Gak usah sombong begitu. Kalau dia tiba-tiba minta banyak uang nanti, gimana? Lalu seharusnya gimana? Kenapa kamu bikin dia jadi kayak gini? Aku ini disalahkan. 5.000. 50 juta. 50 juta! Gara-gara kamu, butuh 50 juta untuk selesai. Uang segitu aku nggak punya. Oke deh. Mas, itu 50 juta, bukan 50.000. Kamu langsung oke aja gitu. 100 hari untuk sembuh. Pemulihan patah tulang butuh waktu lama. Dan bukankah semuanya karena kamu? Kamu baik sama orang lain, malah menyakiti dirimu sendiri. Bibi dan ommu selalu menutupi kesalahanmu. Jangan pernah katakan itu lagi. Baiklah. Ibu paham kok. Mereka langsung setuju tanpa ribet. Nampaknya. Kayaknya aku bakal rugi. Aku ganti pendapat nih. Sekarang aku pengen 500 juta, tidak boleh kurang. 500 juta? Benar gitu. Hari ini aku siap berantem sama kamu. Yuk, cepat sini. Nenek, kok bisa datang? Namsing jangan diam-diam marah ya. Cuma 500 juta tuh. Nenek kasih. Ini 10 juta. Jangan ganggu menantu aku lagi ya. Cek 10 juta. Apa kamu bercanda? Om, ambil saja ceknya. Ini nenek dari orang terkaya di kota Yunceng. Sungguhan. Orang paling kaya. Mereka kemana? Dasar bodoh. Ada apa ini? Tenang saja. Saya janji tidak akan repot-repot istri putra Anda lagi. Nanfing, ayo kita pergi. Bandel. Nenek, hari ini Anda sudah sangat dermawan. Nansing ya, uang segini nenek tidak memedulikannya. Yang penting kamu tidak menderita. Tidak mungkin begitu. Nenek, itu 1 miliar. Loh, uang Anda juga susah payah didapat. Biar saya tulis surat hutang dan bayar pelan-pelan. Minta Nansing pulang dan jodohkan dengan King Yan. Anak yang baik. Itu 1 miliar. Loh, kalau begitu, yuk ke rumah saya saja. Tolong bantu rapikan rumah dan bantu saya, seorang nenek tua ini. Tolong ukur tekanan darah saya atau semacamnya. Dokter keluarga saya baru saja keluar. Oke, saya setuju. Kalau begitu, kita pulang saja. Dokter keluarga bekerja baik. Apakah nenek ini sudah lupa diri? Lakukan tes DNA dengan Xiao Pinggul. Sebelum pulang, pecat dulu dokter keluarga. Jangan kerja kalau tidak. Ternyata aku juga termasuk dalam skenario kalian. King Yan sudah pulang. Nansing aku yang bawa pulang. Kenapa kamu keberatan? Gunansing memang ahli dalam hal strategi. Nenek jadi sangat bahagia karena aku tidak ingin membuat nenek kesal lagi. Nenek, bagaimana mungkin aku berani menentangmu? Tentu saja keputusan Anda ada alasannya. Baiklah, mulai sekarang Nansing dan Xiao Pingguo tinggal di sini. Jangan kamu menyakiti mereka berdua. Nenek, aku tidak perlu tinggal di sini. Aku bisa datang pagi-pagi dan langsung kerja. Nansing, tolong tinggal di sini. Nenek sudah tua dan sering merasa sakit di malam hari. Lagi pula, Xiao Pingguo dan Xiao Digua saling cocok. Mereka bisa jadi teman. Ikuti rencana nenek. Apakah Nyonya Gu kurang mengenal tempat ini? Aku akan menunjukkan kamar. Sudah, aku yang urus semuanya. King Yan, antar dia ke sini. King Yan, bawa dia ke situ. Bawa. Xiao Apel, silakan masuk. Kamu bisa tinggal di sini.
Kamu boleh pakai lemari ini sekarang. Nenek, ini mau apa? Kalau Gunansing tahu, pasti bakal malu banget. Kenapa? Tenang saja, lemari rusak akan perbaiki nanti. Bukannya ini sudah oke? Bener gak sih? Aku pergi nyari Xiao Apel. King Yan, sudah selesai. Kalian lagi ngapain? Enggak kok, bukan gitu tuh. Ini semua salah paham. Gunansing, kamu cewek gak bermoral. Kamu berani godain Kinyan di depan mataku. Nganggap aku buta ya? Masih ngaku kecelakaan. Sini. Fu Qingyan malah ngebela aku di depan tunangannya. Kinyan, aku kan tunanganmu. Kenapa bisa begitu sama aku? Karena emang ada salah paham. Aku sama Gunansing emang... Ada apa sih sampai ribut gini? Wah, Nenek, akhirnya lo sampai juga. Cewek gak bermoral ini malah nyolotin Kinyan. Cewek kayak gini gak boleh di rumah. Nansing, jadi kamu sama Qingyan kalian berdua. Nenek, antara aku dan Fu Qingyan gak ada apa-apa. Kalaupun ada apa-apa, ya nggak masalah kok. Mungkin nenek malah senang. Nenek, kau ngomong apa sih? Udah, ini cuma salah paham aja. Soal ini ya udah, sampai sini aja. Harus segera bikin Kinyan jadi ayah anak dalam perutku. Nenek, hari ini aku agak gegabah. Biarin aku masak aja. Aku masak aja. Cewek ini kenapa sih tiba-tiba baik banget hari ini? Kalau minum sup ini, anak dalam perutku bakal dapat status resmi. Nansing, coba lihat dulu cocok nggak. Kalau nggak suka, nenek masak lagi buat kamu. Nenek, ini kebanyakan banget. Coba aja dulu. Februari. Ubi kecil, apel kecil. Kalian makan banyak biar tinggi. Makasih, Ma. Gunansing, meski kamu ibu kandungnya, apa tuh penting? Nanti juga dia cuma bisa jadi anak aku. Aku pengen kamu lihat sendiri anakmu disiksa kayak gimana. Kinyan, kamu kerja keras. Ini sebuatan aku. Coba deh. Batuk. Xiao Yue ya, nenek akhir-akhir ini tenggorokannya tidak enak. Bisa beli obat untuk tenggorokan? Dasar nenek tua brengsek. Kau pikir dengan memisahkanku, mereka bakal bisa bersatu? Sup ini juga punya bahan istimewa lainnya. Apapun yang aku, Lin Xiao Yue, ingin tidak ada yang bisa menghentikanku. Oke, nenek aku langsung beli. Astaga. Nansing, makan sekarang. Nanti sayurnya dingin. Terima kasih, Nenek. Nansing, bantu dia pulang dulu. Tampaknya dia tidak enak badannya. Oh. Kalian berdua, kerjakan saja urusan kalian di dalam. Lin Xiao Yue, kau pasti nggak nyangka, kan? Rencanamu sendiri malah bikin Nansing ikut. Kok panas banget sih? Aku cari obat buat kamu. Kok pintunya nggak bisa dibuka ya? Ada yang bisa bantu buka pintu? Xiao Pinggu. Lebih kecil. Nenek buyut, kenapa lo ngendon di depan pintu? Pelan-pelan dong. Xiao Pinggu, buka pintu untuk Mama. Nenek minta Bu untuk buka pintu. Kita buka enggak? Jangan dibuka, nanti pagi baru boleh. Kasih tahu ibu kalau pintunya rusak. Bu, Nenek bilang pintunya rusak. Jangan bilang.
Nenek memberi sesuatu. Ayah ibu tahu kondisinya, jangan ganggu mereka. Oh. Fu Qingyan, pintunya gak bisa dibuka. Pintunya gak bisa dibuka. Nansing, aku gerah banget. Apa nenek tambahin sesuatu ke sop? Berarti aku bisa bahaya banget ya? Gunansing, kamu benci aku ya? Aku gak benci sama kamu. Apu. Fu Qingyan ganteng banget deh. Rahannya, hidung dan wajahnya. Sadar dikit, jangan terlena sama kecantikan. Karena kamu tidak membenci saya, kenapa tidak membiarkan saya mendekat? Baiklah. Aku saja. Takut kamu mendekat, nenek tambahkan sesuatu ke sup. Malam ini aku. Fu Qingyan, sadarlah. Nansing sulit bertahan. Tolong bantu aku, bis. Saya yakin. Hah? Apa ini? Metode apa yang ditulis di buku untuk menangani obat ini? Cepat pikirkan solusinya. Sudah, coba saja meski situasinya buruk. Ayah. Ai. 4. Aku tidak berniat mengambil keuntungan, kamu yang tarik aku ke sini. Saya paham. Mengapa aku melihat Gunansing, hati gelisah tak terkendali? Apakah aku benar-benar merasakan sesuatu? Kamulah yang memberikannya padaku. Mungkin kamu bisa keluar dulu dan ganti baju. Aku perlu sendiri sejenak. Oh! Dua ini seperti bunga yang rapuh dan singkat. Lupakan semua rasa putus asa. Kamu bisa jadi lebih tangguh. Akhirnya aku tidak ada. Kenapa jantungku berdebar kencang sekali? Apakah mungkin? Namun, itu mustahil. Tidak boleh suka Fu Qingyan. Dia sudah punya tunangan dan anak. Ini tidak etis. Itu cuma hadiah dari orang lain. Mobil itu. Seperti pencuri yang lupa. Kenapa ada baju di sini? Gunansing, benarkah kamu 7 tahun lalu? Papa, tenanglah. Kakak, besok pagi benar-benar mulai ya. Apakah mama benar-benar aman? Jangan khawatir adik, semuanya aman. Tapi aku masih khawatir. Mama dan papa di kamar, mereka baik-baik saja. Jangan khawatir lagi, kita tidur saja. Baik, kakak. Gunansing, jangan. Karena aku sendiri melakukannya. Kamu tidak apa-apa kan? Bukannya begitu lemah, aku cuma injak sedikit tapi langsung pingsan. Buruk, Fu Qingyan terkena racun. Kalau tidak ke rumah sakit, nyawanya akan berbahaya. Iya. Nenek, cepat buka pintu. Fu Qingyan sedang dalam perjalanan. Nana. Tidak ada orang di luar. Saya harus bikin suara lebih keras. Kalau tidak nenek gak akan naik. Nana, sirup bidara yang kamu minta, aku udah beliin. Di lantai atas, ada masalah apa? Ya. Cuma khayalanmu. Fata. Nenek buyut kayaknya aku dengar. Ada yang ngepuk pintu, kayaknya aku juga dengar. Suaranya makin keras nih. Apa yang terjadi?
Kenapa ini? Nenek, dia kayaknya diracunin. Bawa King Yan ke rumah sakit sekarang. Aku yakin nenek bakal bantu aku. Makanya aku campurin racun sama obat perangsangnya. Gunancing, lihat deh gimana kamu jelasin ini. Kamu kan? Kami memahami perasaan Anda. Silakan menunggu dengan sabar di luar. Semoga King Yan selamat. Kamu. Fu King Yan pasti akan aman karena nasib baiknya. Jangan pura-pura paham. Gunansing, kenapa tertawa? Kenapa King Yan jadi begini? Fu King Yan tiba-tiba pingsan. Saya tidak ada hubungan dengannya, bahkan saya sudah membantu menyelamatkannya. Nansing, beritahu Nenek, apakah kalian terlalu berlebihan? Kami tidak melakukan apapun. Pasien teracuni, kondisinya cukup parah. Rapun. Dia teracuni bagaimana? Pasien harus segera dirawat. Silakan tanda tangani di sini. Dokter, Anda harus menyelamatkannya. Kondisi pasien cukup parah dan bantuan datang agak terlambat, tetapi kami akan berusaha. Gunancing, apa yang kamu berikan pada Fu Qingyan? Saya tidak melakukan apapun. Bagaimana kita bisa percaya padamu? Saat itu hanya ada kalian berdua di Qingyan teracuni, tapi kamu tetap bilang tidak melakukan apapun. Mana? Qingyan sedang dirawat intensif. Ambil keputusan untuknya. Nanfing, apa sebenarnya yang terjadi? Fu King Yan telah diperdaya. Dia mungkin berniat buruk, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Tidak ada alasan aku menyakitinya. Siapa yang tahu? Saat kami masuk, kami melihatmu menggunakan sihir yang aneh. Sihir menyebabkan masalah. Nanfing, siapakah kamu sebenarnya? Nenek, aku memang bukan orang biasa. Namun, entah Anda percaya atau tidak, aku tidak pernah menyakiti dia. Jika aku tetap di sini, hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Nenek, aku pakai sihir. Aku gunakan sihir menyelamatkan hidupnya. Dia sudah aman. Aku dan Tuan Fu sepertinya memang dari dua dunia yang berbeda. Nenek, terima kasih atas perhatian. Aku akan pergi dulu bersama Xiao Pingguo. Tuan Fu, maaf repotkan Anda dan Nyonya Lin. Mohon perhatian lebih. Nansing sudah harus pergi. Kamu, ayo pergi. Nanfing. Nenek sudah bangun. Ayo cepat masuk. Tidak. Jangan memaksa cinta. Mari pulang. Ada apa dengan Mama? Terjadi apa? Xiao Apel. Mari kembali ke rumah kita. Apakah Mama bertengkar dengan Nenek dan Paman? Tidak apa-apa, jangan overthink. Ayo pergi. Jangan pergi dong. Wubu. Xiao Dinwa, kamu bukan anak saya. Saya tak punya alasan untuk tetap di sini. Ibu, katakan sesuatu. Maafkan aku, Xiao Digua, aku tak bisa tinggal di sini lagi. Nanti dengarkan ayahmu baik-baik. Kalau ada waktu, aku akan bawa Xiao. Boleh tidak? Boleh tidak? Ibuku pergi, aku bingung harus apa. Aku sudah merasa rindu sebelum waktunya. Dia berbagi hal baru denganku. Pasien aman untuk saat ini, tapi nanti mungkin ada masalah kesehatan. Pasien belum bisa bangkit dari tempat tidur. Lihat bagaimana proses pemulihannya. Terima kasih, dokter. Kami paham. Dia begitu istimewa. King Fan. Nana, King Yan sudah baik-baik saja. Jangan cemas berlebihan. Jaga kesehatanmu ya. King Yan, kamu sudah bangun. Apa kabar perasaan dan kondisi tubuhmu? Kenapa aku begini? King Yan, aku tetap di sisimu. Tak peduli apa yang terjadi. Apa yang salah denganku? Ini Gunancing. Dia gunakan mantra, tapi kamu selamat. Ya, memang begitu. Aku tak bisa bangun sementara. Gunansing racunku. Gunancing, apakah kamu benci padaku? Aku melihat pertunjukan Kiki. Tidak mungkin. Kenapa kakiku mati rasa?
Supaya aku tidak bisa mendekat, Gu Nansing sampai nekat memberiku obat. King Yan, jangan marah. Mungkin dia kehilangan akal sebentar. Nansing tidak akan melakukan ini, pasti ada kesalahpahaman. Hanya mereka berdua saat itu. Bukan dia, lalu siapa? Jangan ngomong-ngomong lagi. Kenapa kedua anak ini tak punya nasib baik? Dingin sekali ya. Kepala Xiao Pingguo sudah basah. Ibu ambilkan handuk yuk. Udah basah nih. Ibu, kayaknya tangki air bocor nih. Gak apa-apa, cuma masalah kecil. Ibu bakal ngasih benerin. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Ibu oke-oke aja. Udah. Mama pintar banget. Dulu mama sendiri ngurusin Xiao Pingguo. Hari-hari susah udah dilewatin. Ini gak ada apa-apanya. Gak apa-apa, Xiao Pingguo. Mama kuat banget. Mama bawa kamu tidur yuk. Gimana? Mama, waktunya bangun. Ibu terlihat demam. Segera bawa ke rumah sakit. King Fan, aku pasti akan menemukan dokter terbaik untuk menyembuhkan kakimu. Gerak cepat. King Yan, ayo pulang. Bawa. Kenapa kamu sendirian? Ayahmu di mana? Panggil dia. Aku tidak punya ayah. Ibu dan anak sangat menyedihkan. Nak, Bibi mau memeriksa ibumu. Tunggu di luar dan jangan lari-larian. Ibu, sembuhlah secepatnya. Ayah, akhirnya kamu pulang. Kenapa kakimu? Ayah baik-baik saja. Orang tua pergi, Xiao di gua sedih. Negara terlalu sedih. Xiao di gua? Apa sih yang kamu omongin? Ibumu kan di sini. Mulai sekarang, kita bertiga akan hidup bahagia bersama, ya? Semoga kamu jaga janji. Nenek, santai saja. Pastinya iya. Aku bakal masak buat kamu dan Xiao di gua supaya lebih sehat. Tuan Fu, apakah Anda aman? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu datang sekarang? Tes DNA sudah menghasilkan jawaban. Ternyata Apel adalah anakku. Ayah, aku sudah bilang. Apel memang adikku. Ayah, sekarang pasti kau percaya. Kapan kamu pernah lakukan tes DNA itu? Kamu benar-benar tidak tahu kalau Gu Nansing adalah wanita dari 7 tahun lalu. Apa? Gu Nansing ternyata wanita dari 7 tahun lalu. Nyonya tua, Presiden Fu minta saya selidiki kejadian 7 tahun lalu. Tapi rekaman menunjukkan Nyonya Gu 7 tahun lalu tidak pernah ke Hotel Guangxing. Benar, karena alasan inilah makanya aku. Ada yang mengubah data. Sekarang aku paham. Ibu Lin Xiaoyue. Selain dia, ada yang lainnya. Nenek berkata demikian. Kamu sudah tahu dari dulu. Kamu sendiri yang bodoh, tapi malah marahi aku. Saya. Nenek, sayur ubinya sudah matang. Ayo makan bareng. King Fan, aku masak bubur favoritmu juga. King Fan, kenapa kamu lihat aku pakai mata kayak gitu? Lin Xiaoyu. Anda benar-benar ibu Little Sweet Potato? Jangan-jangan Fu Qingyan tahu sesuatu. Tidak, saya harus tetap tenang. Qingyan, apa yang kamu bicarakan? Tentu saja Little Sweet Potato adalah anak saya. Apakah ada orang yang mengatakan sesuatu padamu? Jangan percaya. Lihat sendiri. Qingyan, lihat ini. Ini pasti palsu. Sekarang lakukan tes DNA dengan Little Sweet Potato. Kalau memang Anda ibunya.
Aku akan nikahi kamu sekarang juga. Kakimu lagi nggak enak, kan? Atau gimana ya? Nanti aja deh. Aku bisa bantu kamu, meski kakiku juga kurang bagus. Kamu pura-pura jadi mama saya terus. Cederaiku di ulang tahunmu. Apa? Di pesta itu, Lin Xiaoyue yang bikin... Benar. Dia bikin aku cedera juga. Dia fitnah mama dan ancam aku di rumah sakit. Dia tak akan biarkan aku bicara atau mama yang terluka. Lin Xiaoyu, lu sungguh luar biasa. Kamu sungguh kejam. Qingyan, aku lakukan karena aku bingung karena cinta padamu. Maafkan aku. Qingyan, jangan siksa aku begini. Kamu sudah melakukan banyak hal buruk, apalagi yang kau inginkan dari aku. Lin Xiaoyu, 7 tahun lalu, apa yang terjadi? Aku tak bisa bicara. Kalau tidak, semua berakhir. Nana, ini semua kesalahpahaman. Jangan sebut aku Nena. Meski kamu diam, aku tetap akan tahu. Selesaikan sendiri sesuai keputusanmu. Bawa dia keluar, hukum dia seumur hidup. Tidak mungkin. Qingyan! Qingyan, cepat kejar Nansing. Oke, aku akan langsung pergi. Maaf, akhirnya kamu terbangun. Apel kecil. Maaf kok bisa di sini? Maaf, kamu demam. Masih haus nggak? Apel kecil bakal kasih kamu air. Maaf nggak haus. Apel kecil, kita benar-benar capek. Om, kok bisa ke sini? Bu, aku ingat ada yang harus dibeli. Aku pergi dulu. Hei, kamu. Lapain? Ayah. Oke, ya udah aja. Nanfing. Aku. Kamu pergi saja. Aku nggak mau lihat kamu. Nanfing, semua kesalahan itu adalah kesalahan salahku banget. Seharusnya aku tahu kamu orang dari hotel 7 tahun lalu. Jadi, aku nggak salah. Pria yang dulu ku tiduri, dia emang Fu Qingyan. Salah Nena. Sejak dulu aku sudah menyukaimu. Aku baru sadar terlalu lambat. Tidak tahu sejak kapan aku mencintaimu. Nenek, silakan masuk dulu. Mobilnya terlalu sempit. Kalau Nansing dan anak nakal itu duduk di belakang, bisa-bisa ada masalah. Nansing, kamu luka. Aku antar kamu masuk dulu. Coba. Qingyan, naik juga. Nanfing, aku kurang pengalaman dalam cinta, agak polos. Terima aku seperti apa adanya. Saya. Aku ingin. Luar biasa bagus. Maka cemerlanglah. Aku sudah tahu, pasti kamu tidak akan menolakku. Kedepannya, pasti akan baik kepadamu. Nana. Nansing, kamu sudah pulang. Sungguh luar biasa. Ibu, akhirnya kamu datang lagi. Ubi kecil sangat rindu padamu. Naning memberikan. Jadi, sangat baik. Xiao di gua memang anakku. Benar, saat kamu melahirkan, Lin Xiaoyu secara rahasia mengambil Xiao di kemudian menyogok dokter, membuatmu pikir dia mati. Tapi sebenarnya tidak. Xiao Dinwa, kamu memang anakku. Memang anak ibumu. Kamu masih hidup. Kamu sungguh masih hidup. Kamu tahu kan, Xiao di gua, bertahun-tahun ibu mimpi. Ibu selalu bermimpi padamu. Xiao Pingguo, kamu punya kakak. Kamu sekarang punya kakak. Nanding, hentikan.
Ini kabar baik. Nenek akan memasak untuk kalian. Nanti ada menantu akhirnya. Cucuku yang menantu. Mata, kamu kaya raya, tapi terus-menerus menipuku. Papa, jangan berlebihan. Mama pasti peduli. Kok tiba-tiba begitu sakitnya? Ada apa? Ada apa? Aku ada di sini. Dulu kita paham, dulu juga kita sesali. Cinta hilang tak kembali. Fu Qingyan, kamu brengsek. Aku nggak nyentrik kok. Nanfing, aku sangat mencintaimu. Tak ingin kehilanganmu lagi. Nanti, kita 4 bareng-bareng ya. Oke. Siapa sangka Papa yang kaya kayu ini ternyata romantis. Papa cakep banget. Aku gitu-gitu aja ya kalau dikejar. Kalau begitu aku janji. Selama hidup aku bakal baik sama kamu. Hanya untukmu. Mama iyain aja. Papa iyain aja. Kalau begitu demi anak-anak, aku setuju dulu. Nanti lihat perilakumu. Nanfing, tenang saja. Kalau nanti si bocah ini berani menyakitimu, aku yang pertama tidak akan diam. Aku akan menendangnya keluar. Kamu adalah menantu pilihan nenek. Jangan malu-malu. Dulu ada hal yang disimpan dari kamu. Dan itu kesalahan Qingyan. Mungkin kamu kesulitan. Sekarang, akhirnya aku bisa memberikan hadiah pertemuan ini padamu dengan jujur. Tidak bisa terima. Sungguh. Terlalu banyak. Menantu perempuan. Jangan keluh. Rumah, mobil, dan saham semuanya sudah disiapkan untukmu. Mana? Oh, aku tak bisa menerimanya. Mana? Oh, aku tak bisa menerimanya. Pertama kali lihat. Terlalu banyak. Barang seberharga ini. Apa? Maaf, aku tidak bisa terima. Tidak bisa menerima. Sudahlah. Kamu akan jadi istri di keluarga Fu. Semua ini untukmu. Terima saja. Apakah boleh? Terima kasih banyak, Nenek. Aku berharap kalian cepat menikah. Kaki Qingyan masih bermasalah. Nenek, santai saja. Masalah ini, biar aku yang tangani. Bisa sembuhkan semua. Kecintaan, kita pergi kemana? Obati kakinya. Istriku sayang, jangan gunakan cara-cara aneh lagi kali ini ya. Tenang saja, aku bisa atasi ini. Aku ambil alatnya dulu. Perlengkapannya. Mungkin bukan palu besar seperti tadi. Tas ini terlalu kecil untuk menyimpan alat besar. Oh, jarum-jarum perak. Kalau pakai jarum perak, aku yakin bisa kuat. Apa yang sedang ayah dan ibu lakukan? Mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu. Mereka bakal kasih kita adik perempuan? Beneran? Seru banget! Siapa sangka, meskipun kakinya lemah, dia masih kuat di ranjang. Energi luar biasa, sudah bertahun-tahun tidak dekat wanita. Nggak bisa. Aku harus masak sup enak buat dia, biar nggak loyo. Main aja dulu kalian. Nenek pergi masak sup. Istosiku. Masih berapa kali tusuk lagi? Aduh, agak sakit nih. Sabar, sebentar lagi. Biar saya cek dulu. Coba tambah 2 jarum lagi. Nggak usah, sudah cukup. Udah, nanti jadi kayak saringan aja. Minum nanti bisa tumpah. Kok nggak percaya sama aku sih? Jangan gerak-gerak ya. Biar saya lihat lagi. Kayaknya ada yang salah nih. Kalau gitu kenapa udah banyak jarum, tapi nggak ada efek? Jangan-jangan guruku tuh cuma bohongin aku. Nggak bisa juga. Saya coba sekali lagi. Kakinya sudah baik. Capek sekali karena ini. Sangat lelah.
Istriku emang pintar dan lucu banget. Kenapa ngelihatin aku terus sih? Dulu kata orang, kaya tidak bisa apa-apa. Bener nggak sih? Ya udah, gagal deh. Jangan dipikirkan lagi. Cowok nggak suka kalau dikatain gagal sama orang lain. Itu tadi. Semua ini salah paham aja. Aku nggak bilang gitu. Itu kata orang lain. Bro Qingyan, santai dikit. Santai dikit dong. Gua Nancing. Nih, dengerin aku. Aku sadar banget kok. Bapak dan Ibu. Aku suka kamu. Aku pengen punya kamu. Oke kan? Nansing, akhirnya kamu jadi milikku. Sekarang aku nggak bakal lepasin tangan kamu lagi. Kemarin capek, makan lebih banyak. Mana? Lihat deh, udah bilang ke Nansing, malunya. Maksudku, kamu makan lebih banyak. Pulihin badan ya. Jangan nyerah pas momen penting. Nenek emang buru-buru banget. Nenek aku. Apa? Cepat makan. Sebentar lagi kita akan bawa Nansing pilih gaun pengantin. Aku dengar kalau baju-baju di sini cukup mahal. Kalau begitu, kita tidak melakukannya. Hidup cuma sekali, tentunya harus pakai yang terbaik. Kali ini kamu ikut aku saja. Ayo berangkat. Kalian bikin aku begitu menderita. Tapi aku masih merasa bahagia. Jangan pernah berharap. Pak Fu, ini produk terbaru dari toko kami. Silakan pilih sesuai keinginan. Bawa. Nansing, coba ini dulu. Aku tunggu di luar ya. Pola. Oh, gitu ya? Nansing udah lama di dalam. Kok belum keluar ya? Cek ke ruang ganti, lihat kenapa istriku belum keluar. Oke, Pak Fu, saya langsung pergi. Pak Fu, Nyonya hilang. Buruan cari dia. Gu Nansing di bawah kendaliku. Kalau mau selamatkan dia, ke pabrik tua di selatan. Lin Xiaoyue, jangan lakukan. Lepas aku, lepas aku. Gu Nansing telah diculik. Masih mau aku lepasin kamu? Ngomong apa sih? Lin Xiaoyu. Kamu kok bisa di sini? Aku kaget banget melihatmu. Dengarkan aku. Aku sedang susah. Kalian juga nggak akan nyaman. Jangan harap semuanya lancar. Lin Xiaoyu. Kamu mau apa sebenarnya? Kalau aku bikin wajahmu rusak. Berarti kamu nggak pengen hidup lagi ya? Cukup sudah. Fu Qingyan. Aku suka kamu banget. Sangat suka sekali. Kenapa begini padaku? Yang nggak bisa aku punya. Orang yang membantu. Tak ada yang bisa punya. Fu Qingyan. Fu Qingyan. Fu Qingyan. Fu Qingyan, kamu nggak boleh mati. Fu Qingyan, kamu dengar nggak? Aku dengar. Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Sebelum aku datang, semua sudah siap. Lihat sendiri. Kalau kamu bikin aku cemas lagi nanti, Aku nggak bakal ampunin kamu. Oke, aku paham. Nasi. Kamu cantik sekali. Mulutmu emang manis. Mama cantik banget. Mama itu pengantin terindah di dunia.
Cepetan ya, Apple. Giliran ayah sekarang. Mereka merasa sedih. Nansing, Aku yang jaga si aku ingin menjagamu. Boa, melihat awan. Pernikahan udah sukses, pengantin pria. Sekarang kamu boleh cium pengantinmu. Boleh.